Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Febrianti dengan NIM 23060220051. Program studi tadris IPA kelas 6B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke video pembelajarannya. Oke teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Tapi sebelum kita membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, kita juga harus tahu nih, tujuan dari pembelajaran tentang materi ini itu apa. Jadi kita mempelajari materi ini agar kita dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu kita juga dapat menyebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia, dapat memberikan contoh dari masing-masing perubahan, dan yang terakhir dapat membedakan perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Sebelum kita masuk ke materi perubahan fisika dan perubahan kimia, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih perubahan zat itu? Jadi, setiap zat atau benda itu memiliki potensi untuk mengalami yang namanya perubahan, baik itu dari segi rupa atau bentuknya dan juga komposisinya. Nah, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa zat itu bisa berubah. Bisa dari faktor lingkungan yang ada di sekitarnya, juga dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh reaksi kimia. Perubahan dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Langsung kita bahas yang pertama, yaitu perubahan fisika. Kalau teman-teman pernah melihat es batu itu kan air ya, yang mana dia membeku akibat adanya penurunan suhu yang rendah, air akan membeku menjadi es batu. Namun apabila si es batunya ini ditaruh di suhu ruang, si es batunya bakalan mencair kan. Nah, mencairnya dia terjadi perubahan zat. Lalu kita analisis nih, perubahan zatnya itu dari segi bentuk berubah, segi komposisinya iya nggak sih? Jawabannya tidak. Jadi es batu mencair itu hanya terjadi perubahan bentuk, karena air yang membeku pada saat dia meleleh atau saat dia mencair itu tetap air. Nah, maka dari itulah es batu termasuk ke dalam perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu apa sih? Perubahan fisika adalah perubahan pada bentuk, ukuran, dan wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Jadi perubahan fisika itu hanya terjadi pada bentuk fisiknya saja, hanya pada rupanya saja, tapi tidak terjadi perubahan dari segi komposisinya ataupun menghasilkan zat baru. Untuk kita dapat mengetahui benda itu terjadinya tuh perubahan fisika tuh ada ciri-cirinya. Yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Jadi umumnya perubahan fisika itu zat sebelum perubahan dengan zat sesudah perubahan itu sama. Kayak semisal tadi es batu, semulanya adalah air yang terjadi pembekuan. Setelah ditaruh di ruang yang suhu ruang, dia akan mencair menjadi air lagi. Dia tidak ditemukan zat baru ataupun menghasilkan zat baru ataupun berubah dari segi komposisinya. Selanjutnya zat bisa kembali ke bentuk semula atau reversibel. Reversibel itu dia dapat kembali ke bentuk semula, seperti tadi es batu. Semulanya air dapat kembali membeku dan menjadi air lagi. Lalu hanya
terjadi perubahan fisik, tidak kimianya. Jelas tidak terjadi perubahan kimia di sini, hanya terjadi perubahan dari segi bentuknya saja. Jadi yang semula bentuknya itu ya, maksudnya awalnya air mencair ya menjadi air lagi gitu. Selanjutnya umumnya tidak permanen teman-teman, bisa kembali ke bentuk semula seperti ciri-ciri yang poin kedua. Selanjutnya ada contoh perubahan fisika. Selain es batu, itu juga ada air yang membumbung jadi es, jelas. Air menguap menjadi uap, air dipanaskan akan menjadi uap. Nah, uapnya akan berbentuk air lagi, air itu nanti diuapnya menjadi uap terus menjadi air lagi, seperti itu berulang-ulang. Selanjutnya ada kertas yang disobek. Kertas yang disobek itu hanya berubah bentuk, jadi hanya ukurannya menjadi jauh lebih kecil, tapi tetap kertas bahannya. Selanjutnya ada logam, dibentuk menjadi sendok. Logam ya tetap logam, mau dibentuk seperti apapun dia tetap logam dan memang logam. Kita sudah memahami, sudah membahas tentang perubahan fisika. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu perubahan kimia. Perubahan kimia itu contohnya seperti kalau kita nih teman-teman pasti pernah melakukan pembakaran pada kertas. Kertas itu kan padat, lalu dipanaskan dengan api yang menyala, api berkobar, lalu kertas itu akan berubah menjadi abu dan gas. Nah, perubahan tersebut menghasilkan zat baru. Lalu abunya bisa jadi kertas lagi enggak? Jawabannya tidak, dapat kembali ke bentuk semula. Nah, itulah yang dinamakan fenomena perubahan kimia. Jadi, perubahan kimia merupakan perubahan zat yang mana menghasilkan zat baru dan biasanya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Tadi kertas dibakar, lalu berubah menjadi abu dan gas. Nah, abu itu adalah bentuk dari perubahan zat secara kimiawi dari kertas yang bertemu dengan api dan menghasilkan asap juga, gas. Nah, gas inilah yang merupakan zat baru yang mana ketika kertas direaksikan dengan api akan menjadi abu dan menimbulkan asap. Lalu ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, menghasilkan zat baru. Seperti tadi contoh yang sudah dijelaskan, kertas dibakar menjadi abu dan abu bersama dengan asap sudah berubah bentuk dan juga menghasilkan zat baru yaitu asap atau gas. Bersifat permanen, tidak dapat kembali seperti semula atau irreversibel. Ini nggak bisa kembali ke bentuk semula. Dibakar kertasnya jadi abu, abunya nggak bisa disatuin, ya sudah tidak bisa digunakan lagi. Beda seperti perubahan fisika yang mana es batu mencair menjadi air, lalu jika dibekukan lagi akan menjadi es batu lagi karena bahannya tetap air. Tidak terjadi perubahan secara kimianya gitu. Jadi untuk kimia ini tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sering disertai perubahan warna, suhu, bau, atau muncul gas. Nah, seperti yang tadi contoh kita bahas ya terkait pembakaran kertas, itu kan juga akan menimbulkan bau yang menyengat akibat reaksi pembakaran itu kan. Abunya juga berterbangan, terus juga aromanya berbahaya jika dihirup karena berbau. Warnanya berubah, jelas abu, dari kertas putih menjadi abu, warnanya abu-abu. Suhunya juga pasti panas akibat adanya pembakaran pada suhu yang tinggi, jadi abunya panas
dan muncul gas, yaitu salah satu zat baru yang ditimbulkan akibat adanya pembakaran tadi. Terjadi reaksi kimia. Jelas reaksi kimia di sini, reaksi kimia pada kertas yang dibakar itu adalah reaksi pembakaran. Teman-teman. Lalu contoh lain selain pembakaran pada kertas apa aja? Ada banyak teman-teman. Yang pertama ada kayu dibakar. Konsepnya sama seperti pembakaran kertas. Kayu yang semula berbentuk kayu panjang balok direaksikan pada proses pembakaran, dia akan habis menjadi abu dan menghasilkan asap. Yang kedua ada nasi basi. Nasi basi itu termasuk proses pembusukan, teman-teman. Jadi proses pembusukan ini dibantu oleh bakteri. Nah, bakteri inilah yang merusak bentuk dari nasinya dan juga aromanya. Jadi terjadi perubahan kimia. Besi berkarat juga sama. Ada reaksi yang mana sih besi ini? Dia bereaksi dengan oksigen dan air, menghasilkan zat baru yaitu karat. Telur yang digoreng akibat ada pemanasan dari wajan, ditambah juga ada minyaknya, jadilah bentuk baru dari telur yang semuanya itu ada dalam telur ya, terus dimasak jadi telur goreng. Selanjutnya ada susu yang asam. Konsepnya sama seperti nasi basi karena dia dibantu proses pembusukan oleh bakteri. Terakhir, kertas yang dibakar menjadi abu seperti yang sudah kita jelaskan bersama-sama di awal. Lalu kesimpulannya bagaimana? Oke, pada materi kita kali ini kita dapat mengetahui nih teman-teman, perubahan fisika itu adalah perubahan yang mana zat itu dapat kembali ke bentuk semula dan tidak menghasilkan zat baru. Hanya berubah bentuknya saja. Lain halnya seperti perubahan kimia, yang mana perubahan kimia itu adalah perubahan pada zat dan dia menghasilkan zat baru dan juga tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi jelas ya perbedaan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika tidak dapat berubah ke bentuk semula, tapi perubahan kimia tidak dapat. Kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, tapi kalau perubahan fisika itu menghasilkan zat baru. Ya, penting untuk kita ketahui atau kita kenal perubahan ini agar bisa membedakan proses di sekitar kita. Jadi kita harus peka akan fenomena-fenomena di sekitar kita. Untuk apa? Agar kita tuh lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Dan juga ada hubungannya salah satu penerapan dari tujuan pembelajaran di awal tadi. Oke teman-teman, sekian video pembahasan terkait perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga apa yang dijelaskan oleh saya pada kesempatan kali ini dapat menambah pengetahuan, dapat menambah wawasan. Jadi kita semua sama-sama dapat mengetahui perubahan kimia dan perubahan fisika dan dapat kita terapkan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sebutkan dan jelaskan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik saya ataupun penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.